Puji Tuhan, Shalom. Kita berdoa untuk kita mendengar renungan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah Tuhan, buat kemurahan dan kebaikan Tuhan. Saatnya kami akan mendengar sebahagian firman-Mu. Layakkan dan sucikan dan kuduskan kami, supaya firman Allah mengambil tempat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita untuk membaca di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat 14 sampai 26. Namun yang kita hanya baca ayat 16. Berkata begini, namun hindarilah omongan yang kosong dan tidak suci yang hanya menambah kefasikan. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus, tema kita pada kesempatan ini adalah menjalar seperti kanker. Berapa kali terjatuh dengan luka di tempat yang sama? Lutut sebelah kanan, dokter mencurigai adanya faktor penyebab lainnya. Ketika dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh, hasilnya menunjukkan bahwa si pasien hanya mengalami kanker tulang. Bermaksud mencegah terjadinya penyebaran, dokter menyarankan untuk segera dilakukan amputasi. Namun setelah operasi, kondisi si pasien tidak juga membaik. Rupanya sel kanker sudah menyebar di beberapa bagian organ dalam. Berbagai upaya medis yang dilakukan hasilnya pun nihil. Seperti sel kanker yang cepat menyebar dan berpotensi membunuh. Begitu pula perkataan yang menyesatkan. Terpengaruhnya satu orang ke dalam ajaran sesat berpotensi untuk segera mempengaruhi banyak orang. Inilah alasan Paulus menyebut nama Hymenaeus dan Philetus guru-guru sesat. Paulus memperingatkan semua orang supaya mereka tidak mendengarkan ajaran menyimpang dari dua orang tersebut, supaya iman mereka jangan dirusakkan. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, supaya tidak menebar penyesatan mengikut Kristus, harus memiliki pemahaman yang benar akan firman Allah, sekaligus menerapkan kebenaran itu dalam hidup mereka sehari-hari, dalam hal berbicara. Tidak layak orang Kristen mengucapkan kata-kata yang tidak ada bermanfaat. Apabila melakukan perdebatan yang spekulatif dan provokatif, tindakan ini hanya memetik pertikaian yang sangat tidak membangun iman. Begitu pula saat menjumpai seseorang yang melenceng dari kebenaran. Sebelum menegur yang tersesat, pastikan bahwa diri kita sungguh-sungguh menghidupi kebenaran sejati. Jadi saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kita harus hati-hati. Jangan sampai kita mengalami apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ada orang-orang yang memberitakan hal yang menyesatkan. Bahkan membuat kita, kebersamaan kita terpecah belah. Karena ada orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Egois, sehingga tidak ada lagi kebersamaan, persatuan, sebab ada orang-orang tertentu yang menyebarkan hal-hal yang menyesatkan.
Jadi kita berdoa kepada Tuhan supaya kehidupan kita memahami firman Allah dengan pemahaman yang benar. Kita tidak mudah tersesat, terprovokasi oleh karena ajaran-ajaran yang menyesatkan. Mari saudara-saudara, bijaklah dalam perkataan dengan berani memberitakan kebenaran dan tidak mempertengkarkan hal-hal yang tidak layak. Kita adalah suratan yang terbuka, yang dibaca. Biarlah kata-kata dan sifat kita jaga, supaya kita tidak menjadi syah bagi orang lain. Jadilah anak Tuhan yang memahami benar akan kebenaran firman Tuhan. Maka kita akan menjadi saluran berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan menolong kita. Amin.